Saya mau bersaksi ya Pak ya. Puji Tuhan luar biasa yang Tuhan kasih bagi saya di hari ini. Kami bertiga adik kakak sama-sama duduk di sini luar biasa. Dan saya mendapat satu pernyataan Tuhan yang sangat luar biasa. Tadi saya di sini tidak bawa Alkitab. Tuhan suruh, ayo berdiri bawa Alkitab. Di sini di atas meja ada Alkitab adik saya. Tuhan bilang, tidak, kamu punya. Ambil Alkitab, ambil catatanmu dan kamu lihat. Tuhan taruh. Setelah itu saya dapat, saya diam. Saya melihat bahwa dunia ini penuh dengan kekacauan. Ada peperangan, ada kelaparan, ada bencana di mana-mana. Itu yang saya lihat ketika saya tenang. Adik saya, Ibu Dela bilang, ayo tenang, tenang. Nah, di situ saya melihat banyak kekacauan yang terjadi saat ini. Dan Tuhan mengatakan kepada saya bahwa ini adalah tanggung jawab kami di dalam persekutuan ini untuk memberitakan kesaksian Tuhan. Bahwa di saat ini sebagai orang percaya kita harus bergandeng tangan, kita harus melakukan penyembahan yang benar bagi Tuhan, kita harus mencari Tuhan lewat firman Tuhan. Dan di sini tadi saya begitu takut karena Tuhan kasih lihat kepada saya ada cawan-cawan murka Tuhan yang ditumpahkan, tapi saya tidak tahu di mana Tuhan. Saya tahu ada di kitab Wahyu, tapi di mana? Saya bilang, Tuhan kasihkan satu ayat karena sesuai dengan apa yang Tuhan sudah taruh bagi saya. Dan saya buka itu, saya tutup kamera, saya cari Tuhan. Ini sudah mau selesai, Tuhan. Dan Tuhan kasih ayat yang paling keras dalam hati saya di Wahyu pasal 16 ayatnya yang ke-15. Lihat, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya, itu Bapak Ibu yang saya dapat di hari ini. Ya, saya tidak bisa menguraikannya terlalu lebih karena saya bukan seorang ahli teologi, tapi saya percaya semua kita yang ada di sini sudah bisa mengerti bahwa bagaimana di saat ini sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah terkumpul di dalam satu wadah ini, marilah kita menyelamatkan orang-orang yang di luar sana yang belum diselamatkan. Itulah tanggung jawab kita. Mari Bapak dan Ibu, kita sama-sama menyelamatkan jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Terima kasih untuk Ibu yang telah memberikan kesempatan bagi saya. Amin. Saya dapat pesan Tuhan bukan tadi ya, tapi kemarin Senin kita ibadah puasa yang siang hari itu. Saat menyembah, pesan Tuhan tuh, Tuhan bilang, kata Tuhan, saat kalian tekun mencari aku, maka kalian akan mendapatkan aku. Di Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka aku akan berikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Terus nyembah-nyembah Pak Hebron berdoa untuk Ibu Iin yang terima Tuhan Yesus ya waktu itu. Terus Tuhan ngomong pesan, ada pesan Tuhan buat orang itu. Tuhan, orang ini yang hamba-Aku doakan akan membawa jiwa-jiwa orang Kedah kepadaku, yang keluarganya semua keluarganya semua akan datang kepadaku, yang menjadikan aku sebagai Tuhan mereka. Itu tuh yang aku dapat buat Ibu. Amin. Amin. Terima kasih itu. Terus Bu, waktu Senin juga kita masuk Menara Jaga kan Bu Hida dapat tentang penyembahan nenek moyang gitu ya. Terus Tuhan ingatkan juga buat presiden kita Pak Jokowi itu, mereka juga sebelum Istana Negara di Kalimantan Timur dibangun, mereka juga ada perjanjian tanah tuh, sama daerah-daerah ada 50 ya perjanjian tanah tuh. Terus ada perjanjian dengan kuasa kegelapan, mereka
melakukan ritual-ritual untuk mendidikkan istana tuh. Kita harus doakan hancurkan ritual-ritual mereka karena mereka pakai kuasa kegelapan. Tuhan ingatkan saya tuh berdoa untuk istana negara yang akan dibangun tuh, karena banyak kuasa-kuasa kegelapan dari daerah-daerah bawa tanah mereka ke istana yang baru itu di Kalimantan Timur tuh untuk menjadi satu tuh. Nggak tahu ritual apa. Kalau dulu saya pernah tahun 2017 ke Israel, kita tuh dari ambil tanah yang ada di balai kota Jakarta, bawa ke tanah ke balai kota Israel. Kita taruh di situ. Jadi tanah yang di Israel kita juga bawa ke balai kota yang di Jakarta tuh. Jadi ada ikatan. Kita kan secara Tuhan, secara Kristen ada ikatan. Jadi ada ikatan. Kalau mereka kan pakai ritual secara kegelapan tuh. Jadi ada ikatan, kita harus doakan tuh. Jadi ikatan itu tidak berkuasa lagi tuh. Ada kutuk-kutuk mereka lakukan di situ tuh. Tuhan ingatkan saya tuh kemarin. Terima kasih semuanya. Kenyataan Tuhan dan firman Tuhan yang Tuhan kasih di Menara Jaga. Dan saat dari hari Sabtu nggak bisa baca ya karena udah telat, dan hari ini sebenarnya juga saya mikirnya udah telat, tapi tadi Roh Kudus ingatkan ya, seperti saya merasa begitu ada Roh Kudus bersedih begitu, terus saya, Tuhan ada apa, saya cari-cari kenapa, lalu saudara Roh Kudus ingatkan ternyata memang benar biasa kita baca ya pernyataan itu, seperti Roh Kudus bilang surat cintaku kamu nggak gubris begitu. Aduh saya iya udah 2 hari nggak dibaca gitu. Jadi saat ini saya dengan cepat aja ya baca pesan Tuhan dari Menara Jaga. Dan pernyataan Tuhan ada penglihatan, yaitu beberapa penjaga diperlihatkan Tuhan ada buyung ya, tempat ya buyung dari tanah liat, tempat air. Kemudian datang firman Tuhan Yohanes 2 ayat 1-11 tentang perkawinan di Kana. Tuhan mengubah air menjadi anggur. Kita disuruh Tuhan untuk setiap hari harus diisi dengan air firman Tuhan. Kedua, ada pesan Tuhan, anggur yang baru tidak dapat ditaruh di kirbat yang baru. Di dalam firman Tuhan Lukas pasal 6 ayat 37, 5. Lukas 5 ayat 37, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Kemudian, siapakah yang boleh naik di gunung Tuhan? Mazmur 24 ayat 3-4. Kemudian ada firman Tuhan Yesaya 55 ayat 11 dan Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Penekanan ayat yaitu berawas-awas, jangan kamu gelisah. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Dan Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Penekanannya pada kata berjaga-jaga. Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Penekanannya adalah pada milikilah hati yang teguh, tidak bergoncang. Tuhan jagai hati kita supaya teguh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Dalam kondisi apapun, kita tetap diberi tugas untuk menguatkan orang-orang sekitar kita dan banyak orang-orang, seperti dalam Yesaya 35 ayat 3-41. Kemudian ada penglihatan, ada pernyataan Tuhan, para worshiper disirami dengan air segar dan dikonfirmasi, dan beberapa penglihatan ada selendang kuning emas yang banyak berkibar-kibar mengikuti alunan lagu para worshiper kurang lebih 1,5 jam menyembah Tuhan. Dan selendang-selendang emas itu begitu banyak memenuhi suatu ruangan kayak hall besar seperti ombak meliputi ruangan di mana anak-anak Tuhan datang menyembah dalam ruangan itu, di mana hal tersebut. Kemudian ada air terjun yang besar di salah satu sisinya.
Kemudian pernyataan kepada Ibu Juliet, ia melihat ada wanita hamil seperti sedang mengandung. Dan Tuhan katakan mereka ini ada orang yang sedang mengandung visi yang Tuhan taruh di hati. Ayat ketiga, pernyataan Tuhan untuk perdamaian Israel dengan Indonesia. Engkau harus kerjakan di alam roh, terus mengangkat perjanjian kepada Tuhan. Doakan untuk Indonesia dan Israel. Pesan Tuhan, nak, aku telah memperlengkapi engkau dengan kasih dan kuasaku untuk melepaskan yang terbelenggu. Lepaskan mereka. Selanjutnya Tuhan berkata, aku akan membakar semua ilalang-ilalang yang tumbuh di ladang. Terhadap pesan Tuhan ini, mari kita mohonkan ampun untuk diri kita dan komunitas kita kepada Tuhan. Juga untuk berikutnya berkata, praktekkan apa yang pernah aku perbuat. Menyembuhkan orang sakit, mengusir orang-orang yang dirasuk setan, berdoa bagi mereka yang terluka. Firman Tuhan Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oleh karena itu dengan roh yang menyala-nyala, dengan hati yang terus menyala, kita dapat mengubah semua atmosfer yang ada di dunia ini. Para penyembah berada di satu ruangan yang dipenuhi dengan terang dan sinar. Terang menderang datang, penyembah-penyembah sementara melompat-lompat, menari-nari. Dan ada begitu banyak para malaikat-malaikat juga yang turut bersukacita menyembah Tuhan dan bersorak-sorak. Tuhan sangat suka dengan setiap penyembahan kita. Ada yang diberi bunga mawar, dan masing-masing semuanya diberikan senjata pedang yang berapi-api. Ada panah api, ada bola api, dan diberi jubah-jubah yang juga diberi tongkat dan kunci. Tuhan berikan kepada beberapa penyembah. Tuhan berkata, sebagian anak-anak Tuhan kuat dan perkasa, jangan cengeng, jangan mudah tersinggung. Kita diperlengkapi dengan roh keperkasaan dan senjata-senjata ilahi. Bergerak kerjakan amanat agung, perangi habisi musuh-musuh, dan bergerak menangkan jiwa, penuaian jiwa-jiwa. Karena ini waktu sudah sangat singkat. Ladang telah menguning. Tuhan katakan bersemangat dan bersungguh-sungguhlah untuk melayani Tuhan. Karena itu jangan kendor, sembahlah Tuhan, dan teruslah berdoa. Pernyataan Tuhan, di Cina banyak orang sedang berjalan terhuyung-huyung, tergesa-gesa dengan wajah ketakutan dan panik. Lalu ada gedung-gedung yang roboh dan hancur. Wahyu 11 ayat 13 sampai 14. Kemudian ada sebuah berlian besar yang sinarnya berwarna biru terang. 3 batang-batangan emas banyak tercurah di menara doa segala bangsa. Itulah yang Tuhan berikan dalam penglihatan dan pernyataan firman Tuhan yang sudah saya baca pada saat ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh bersatu hati, berdoa dan berkumpul, berfellowship bersama. Kami percaya kalau hari ini ada semua karena anugerah-Mu. Pimpin pemberitaan firman-Mu, apa yang Kau mau hamba-Mu sampaikan, bukan karena apa yang hamba tahu, tetapi biarkan itu berasal dari hati dan kerinduan-Mu sendiri untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, setiap gangguan-gangguan pikiran, perasaan, bahkan setiap roh yang mau berbicara di telinga kami yang bukan dari Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan kami menerima sesuatu pagi hari ini, rema yang daripada Tuhan, dan kami percaya satu firman itu akan mengubahkan hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semua. Shalom. Shalom, shalom. Selamat pagi, selamat melayani. Ada mungkin yang belum kenal ya, nama saya Gina Deborah. Kalau suami saya pernah khotbah ya di sini. Nah, terima kasih untuk kesempatan kepada Tuhan, kepada pengurus, semua yang telah mempercayakan hari ini. Saya percaya Tuhan ingin memberitakan sesuatu. Jadi saya terbiasa untuk ketika Tuhan kasih kesempatan menyampaikan firman, saya terbiasa untuk selalu tanya Tuhan apa yang Tuhan mau. Karena saya terbiasa untuk menyampaikan apa yang dari isi hati Tuhan. Saya nggak mau sampaikan apa yang dari pikiran atau dari khotbah-khotbah yang sudah saya tahu. Tetapi kalau pagi ini Tuhan membawa saya untuk menyampaikan bahwa hari-hari ini kita harus menang di dalam peperangan kita. Saya namakan sharing pagi hari ini adalah win the battle.
Berapa banyak orang Kristen yang hari-hari ini tidak tahu bahwa hidup itu adalah peperangan. Hidup itu adalah peperangan sesungguhnya, karena firman Allah berkata, setiap hari kita harus berjuang bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh di udara. Nah, saya bersyukur sekali ada satu komunitas yang bergerak bagaimana kita menjangkau jiwa-jiwa lewat doa kita, lewat roh kita, Big Fire apa nih namanya? Revival ya. The Big Big Fire Revival. Ya, Bu. Salah satu misi pimpinan. The Big Fire Revival. Ya, kita sepakat bahwa hari-hari ini kita kan menjadi seorang pembawa lawatan. Jadi bukan sekedar slogan, bukan sekedar nama, tetapi itu benar-benar jadi misi, jadi visi yang Tuhan akan bawa. Jadi setiap hari bagaimana kita membawa lawatan dalam hidup kita. Memang ini belum masuk khotbah, saya perkenalkan aja dulu. Saya itu dari tahun 2012 saya ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Jadi di situ hidup saya benar-benar diubahkan. Dulu saya adalah seorang yang Kristen, sudah dari sejak kecil, sudah dari sejak di dalam perut ibu saya sudah mengalami yang namanya Kristen. Tetapi ternyata itu Kristen status aja, Kristen KTP aja. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan tahun 2012 di titik di mana saya sudah mau bunuh diri. Jadi perjalanan hidup saya itu nggak mudah ya saudara. Saya dilecehkan dari umur 5 tahun, saya mengalami pelecehan seksual. Dan saya bertumbuh menjadi anak yang introvert, takut, sangat-sangat berbeda dengan anak yang lainnya. Jadi saya punya satu kelemahan, sampai hari ini saya masih berjuang. Saya sulit untuk ramah sama orang baru, karena hal-hal masa-masa lalu saya yang membuat saya menjadi pribadi yang akhirnya menjadi penyendiri, menjadi orang yang minder dengan hidup saya. Ketika saya dilecehkan dulunya, saya pikir saya nggak akan mengalami lagi pelecehan. Ternyata waktu SMA saya mengalami juga pelecehan itu. Dan itu dilakukan oleh orang-orang terdekat dan orang-orang yang menurut saya harusnya dia membawa saya kepada Tuhan, orang-orang kakak rohani saya. Nah, hal-hal itu yang membuat saya kepahitan sama Tuhan. Dulu saya benar-benar menjadi seorang yang Kristen, tetapi Kristen yang membenci Tuhan. Saya hanya Kristen karena aturan orang tua dan lain-lain. Tetapi tahun 2012 itu adalah tahun yang mengubahkan saya. Bagaimana ketika saya sudah mau mencoba bunuh diri, di situ saya merasakan bahwa kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan izinkan semua itu terjadi? Saya marah sama Tuhan gitu. Tiba-tiba waktu saya ada di kamar kosan waktu itu, saya mengalami yang namanya terang di satu ruangan, di mana saya mengalami istilahnya titik balik lah dalam hidup saya, yaitu ketika Tuhan sendiri menyatakan bahwa ini loh aku ini aku penuh kasih, aku mengizinkan segala sesuatu yang buruk menurutmu terjadi dalam hidupmu, tetapi ternyata untuk kebaikan. Kenapa saya berkata bahwa pelecehan yang saya alami itu adalah untuk kebaikan? Karena hari-hari ini, bahkan kemarin saya dari Kupang, bulan lalu saya dari Papua, saya bergerak bagaimana saya menjangkau orang-orang yang mengalami seperti saya. Orang-orang yang anak-anak muda yang hari-hari ini kita nggak tahu bahwa mereka telah mengalami luka, mereka telah dilecehkan, dan mereka itu tidak bisa speak up, mereka nggak bisa ngomong ke siapapun. Dan ketika saya datangi, saya bisa lihat orang itu. Saya bisa, sekalipun dia nggak ngomong, dia dilecehkan, tapi saya bisa merasakan apa yang dia alami. Nah, ketika saya datangi dan saya kasih tahu hidup saya seperti itu, dan saya bisa menang di dalam peperangan itu, dan akhirnya mereka bisa dilepaskan. Jadi saya tuh bersyukur. Dulu saya berpikir masa lalu saya yang buruk, pelecehan itu tidak saya tidak memiliki masa depan gitu. Tetapi hari ini saya tahu bahwa masa lalu bukanlah masa depan. Masa depan saya, kata Tuhan, adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, ternyata hari-hari ini Tuhan memakai saya. Sudah sejak saya berjumpa dengan Tuhan sampai hari ini saya tetap mencari orang-orang yang rusak dulunya hidupnya seperti saya, yang mereka menjadi satu pribadi yang minder, satu pribadi yang
yang merasa diri tidak ada masa depan dan lain-lain. Kemarin dari Kupang saya pun pergi ke sana, saya lihat begitu banyak orang yang membutuhkan kita. Nah, kalau kita tidak bergerak, siapa lagi? Kalau kita tidak punya hati bagaimana orang-orang dilawat Tuhan, kita tidak akan mungkin melihat satu lawatan besar terjadi. Jadi kalau hari ini saya ingin membangkitkan kita semua yang ada bahwa ayo lakukan sesuatu, do something hari-hari ini. Memang kita doa, kita perang di doa itu pasti jadi. Ketika kita menang di doa, di alam roh kita sudah menang, kerjakan di alam nyata. Segala sesuatu, sekecil apapun. Saya cerita bagaimana waktu saya ketemu Tuhan secara pribadi, Tuhan kasih saya satu visi, yaitu kamu harus memberi makan orang. Jadi saya mulai dengan yang kecil, saya memberi makan hanya mungkin sekitar puluhan, 30-an makanan. Itu waktu saya menikah dengan suami saya pun saya mengerjakannya sambil gendong anak saya masih 4 bulan, 3-4 bulan, saya masak. Saya mulai masak, saya bagikan ke penyapu jalanan. Seiring berjalannya waktu, Tuhan bawa saya untuk terus menjerit untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan, terutama kaum kedar. Kaum kedar ini adalah orang-orang yang terkadang sudah dilupakan untuk kita lawat, kita datangi gitu. Jadi waktu kami pindah ke Surabaya, saya mulai memasak. Nah, dari 30 atau 10, saya lupa itu awalnya, tetapi dengan peralatan seadanya, saya mulai cari tahu Tuhan, ini apa yang Tuhan mau di hidup saya. Nah, ternyata Tuhan mau destiny saya adalah memberi makan orang miskin. Saya mulai mengerjakannya, saya mulai mengerjakan dengan yang kecil, dengan apa adanya. Nah, sampai ada di titik, saudara, waktu tahun lalu itu kami memberi makan sekitar ratusan ribu paket makanan disebarkan waktu COVID, waktu Delta. Iya, bersama pendeta Rex, ya dia suami saya, jadi saya istrinya. Jadi kami bergerak gitu, dan saya lihat orang yang mendapatkan makanan di saat-saat kegelapan ada, orang yang mendapatkan fogging gratis saat kami melakukannya, ternyata kegelapan itu sudah menguasai dunia ini. Kegelapan itu waktu itu tahun lalu, waktu Delta sudah menguasai Indonesia. Nah, waktu saya tidur-tidur di kamar itu, waktu itu sebelum ada meledak dapur umum kami, Tuhan bilang gini, enak ya kamu tidur-tiduran di saat dunia gelap ya. Saya bilang, loh Tuhan, ini semua orang takut, ketakutan, nggak mau ada yang keluar. Tuhan bilang, ayo lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Nah, hari ini saya mau bagikan bahwa ketika kita mau menyambar hati Tuhan, Tuhan yang akan memperlengkapi kita dan Tuhan akan menyertai kita sampai kehendak dan rencana Tuhan jadi. Ketika saya di kamar itu, saya cuma bilang, saya bikin apa ya di tengah-tengah Delta ini? Saya kesel juga gitu. Saya bilang, iblis kamu tuh ya, kamu tuh mau buat saya diam. Saya bilang gitu ke iblis, kamu mau buat saya diam karena semua orang ketakutan. Oke, saya akan balas dendam, saya bilang gitu. Kamu bisa bikin COVID, saya akan bikin dunia ini menyebut kasih itu lebih utama daripada apapun. Amin. Amin. Akhirnya apa yang terjadi? Kami menyebarkan flyer, kami sebarkan untuk orang isoman dan lain. Ternyata satu Surabaya itu minta makan sama kami hari itu. Lalu waktu bulan Juli itu sampai meledak, sampai handphone saya itu yang masuk dan handphone admin. Jadi saya tampung anak-anak di rumah juga dan mereka saya jadikan jadi admin. Kami punya 3 admin. Handphone satu kali masuk itu sekitar 5.000. Mungkin suami saya pernah cerita 5.000 WhatsApp yang masuk setiap hari, minta bantuan makanan, minta bantuan oksigen, minta bantuan fogging, minta lain-lain. Kenapa? Dunia lagi gelap. Orang butuh makan, orang butuh kasih, orang butuh dilawat Tuhan. Nah, ketika saya menyambar hati Tuhan dan apa yang terjadi, ternyata waktu itu benar-benar orang-orang membutuhkan. Nah, ada hati yang dipersembahkan, harus ada hati yang rela. Saya itu lagi menyusui, saudara, anak saya baru umur 4 bulan waktu itu. Jadi saya menyusui ASI eksklusif. Tetapi waktu COVID datang, waktu Delta datang, saya ada 2 pilihan. Kamu masih mau menyusui anakmu atau kamu memberi orang makan? Karena waktu itu saya mau duduk begini saja, untuk duduk diam di hari-hari yang sangat sibuk itu saya nggak bisa. Bahkan untuk tidur saya harus
jam 2 pagi saya baru bisa tidur, jam 4 subuh saya harus bangun. Saya harus prepare karena kami masak setiap hari 2.000-an. Kalau di cabang sampai hitung ke cabang-cabang yang kami punya sampai 3.000 per hari. Nah, saya belajar untuk bagaimana meletakkan hidup untuk lawatan. Makanya anak yang kedua saya itu saya namakan Revival. Tuhan kasih kami gedung kepercayaan, hari ini saya namakan Revival Center. Untuk apa? Kita bergerak di roh dan kita juga bergerak di alam nyata. Kita harus bagaimana hari-hari ini peperangan kita yang kalau melihat dari cara kerja iblis, dia kerja keras. Dia nggak pernah diam. Segala sesuatu dibikin dunia ketakutan lah, dibikin dunia tidak punya jarak dan lain-lain. Dunia itu sedang dalam kegelapan yang luar biasa. Nah, hari-hari ini bagaimana kita anak-anak Tuhan benar-benar menghidupi, hidup kita adalah lawatan. Ayo do something gitu loh. Jadi bagaimana lawatan itu terjadi bukan karena fasilitas, tetapi karena Tuhan yang nantinya akan membawa kita menjadi alatnya untuk menjadi perpanjangan tangannya bagaimana orang-orang dilawat Tuhan. Mungkin itu sekedar perkenalan. Jadi saya itu sangat greget ya kalau bicara tentang lawatan, kalau bicara tentang kegerakan, apalagi hari-hari ini. Kalau kita tidak tahu bahwa kita adalah di dalam peperangan yang sesungguhnya, maka hanya ada dua hal. Orang yang di dalam peperangan itu hanya ada dua hal, menang atau kalah. Nah, berapa banyak orang Kristen yang mengakunya anak Tuhan, yang mengakunya kita lebih dari pemenang, tetapi pada kenyataannya banyak orang kalah dalam hidupnya, kalah dalam imannya. Memang percaya sih percaya, tetapi kalau sudah mendengar kata COVID, sudah ketakutan luar biasa. Artinya apa? Hidup kita adalah artinya mempertaruhkan iman kita kepada Tuhan. Oke, yang pertama kita akan belajar dari peperangan Daud dengan Goliat. Kita buka di dalam 1 Samuel 17 ayat 46 sampai 47. 1 Samuel 17 ayat 46 sampai 47. Saya bacakan saja. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Dia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Yang pertama, kita tahu bersama bahwa peperangan Daud dengan Goliat saat itu adalah peperangan yang mungkin sampai hari ini dunia tidak akan pernah lupa bagaimana Daud itu dengan gagah berani dia menghadapi Goliat, bahkan dia bilang, "Hai Goliat, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kamu." Artinya apa? Daud itu tidak takut dengan Goliat yang besar. Dia tidak takut dengan peperangan yang ada di hadapannya. Dan dia katakan, "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau Goliat ke dalam tanganku." Nah, saudara, hari itu Daud bisa menang melawan Goliat. Kenapa? Dia sadar siapa dia di hadapan Tuhan. Dia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan, dan dia sadar siapa dirinya di hadapan Goliat. Di hadapan Tuhan, dia adalah anak yang dipercayakan bahwa dia punya otoritas, dia punya kuasa, dia pasti lebih daripada pemenang. Itu status kita di hadapan Tuhan. Jangan pernah lupa bahwa kita adalah destiny kita adalah bagaimana kita mendapat satu kemenangan demi kemenangan. Kita diciptakan Tuhan, didesain Tuhan bukan untuk kalah. Bahkan dikatakan kita lebih dari pemenang bukan hanya hari kemarin, tetapi hari ini, hari esok, dan selama-lamanya. Daud tahu, Daud sadar bahwa dia adalah seorang yang lebih dari pemenang. Jadi ketika menghadapi Goliat yang kelihatannya raksasa, tetapi secara roh Goliat itu seperti semut yang kecil. Dan Daud secara roh adalah seorang yang besar. Nah, ini yang kita harus pelajari dari Daud. Daud itu dengan gagah berani dia melawan Goliat yang ada di hadapannya. Berapa banyak ada hari ini orang yang ketika mendapat sesuatu masalah yang besar, akhirnya dia tidak bisa. Karena dia apa? Dia kehilangan jati dirinya, dia kehilangan identitasnya, dia lupa bahwa Tuhan itu menciptakan dia lebih dari pemenang.
Bahkan Tuhan bilang, kamu itu sudah aku sudah beri kuasa dan otoritas untuk mengalahkan ular dan kalajengking. Artinya apa? Apapun masalah, apapun hal-hal berat dalam hidup kita, kita sudah diciptakan untuk menang. Untuk menang atas peperangan itu. Nah, Daud bisa menang dengan Goliat karena dia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan, dia tahu siapa dirinya di hadapan Goliat, di hadapan iblis, di hadapan masalah. Nah, kalau hari-hari ini kita sedang mengalami segala sesuatu, hadapi aja dengan gagah berani. Mungkin ada yang sedang menghadapi masalah anak atau masalah keluarga, masalah perpecahan dan lain-lain. Hadapi aja dengan gagah berani. Hadapi aja dengan bilang, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan masalahku itu tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Hadapi seperti Daud menghadapi Goliat. Dan jangan pernah ciut dengan masalah yang kita hadapi. Jangan pernah berpikir bahwa, oh masalah ini terlalu besar. Oh keadaan ini terlalu sulit untuk diubahkan. Tidak. Belajar berpikir seperti Daud berpikir ketika dia menghadapi Goliat. Dia berpikir Goliat itu seperti semut yang kecil. Dia berpikir dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia berpikir bahwa kemenangan akan terjadi. Kepala Daud akan dipenggal, kepala Goliat akan dipenggal, dan hari itu juga kemenangan atas bangsa Israel. Yang kedua, kita belajar bagaimana peperangan Daud dalam hidupnya ketika dia menghadapi Saul. 1 Samuel 27 ayat yang pertama. 1 Samuel 27 ayat pertama. Kita akan belajar, ini bagian yang kedua dalam hidup Saul ketika dia menghadapi peperangannya dalam hidup Daud ketika dia berperang melawan Saul. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, 1 Samuel 27 ayat yang pertama. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku. Aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya. Yang kedua, saudara, Daud itu ketika dia menghadapi Saul, dia memilih untuk melarikan diri. Dia lupa bahwa dia baru selesai menghadapi Goliat yang besar. Ketika dia menghadapi Saul, akhirnya dia memilih untuk melarikan diri. Karena apa? Dia berpikir bahwa bahwa suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri. Nah, ini aneh menurut saya. Kok Daud ciut ya? Kok Daud lupa siapa dia? Padahal dia baru selesai menghadapi Goliat yang besar, yang notabene satu bangsa itu takut. Tetapi ketika dia menghadapi seorang Saul, tiba-tiba dari Daud yang pede, tiba-tiba dari Daud yang punya satu komitmen, dan Daud yang punya pegang teguh bahwa dia itu adalah anak Allah, anak Tuhan, anak yang luar biasa diciptakan untuk menang, tiba-tiba dia bisa melarikan diri. Apa yang salah dari Daud? Kenapa dia bisa begitu? Saya pelajari bahwa Daud itu waktu dia menghadapi Saul, dia mengalami akhirnya lari di satu tempat, lari ke satu tempat. Lari juga di Gua Adulam, dia lari juga ke persembunyian demi persembunyian. Begitu banyak orang, saudara, bisa menang di dalam satu area, tetapi akhirnya ketika mereka menghadapi area yang baru, mereka kalah. Karena apa? Mereka berpikir dalam hatinya. Hati-hati dengan pikiran kita. Rata-rata orang yang kalah dalam hidupnya karena dia menang dalam peperangan dalam pikirannya. Orang yang kalah di dalam bagaimana dia beriman, rata-rata karena dia mengizinkan ada satu pikiran yang masuk di dalam hidupnya, akhirnya pikiran itu dianggapnya sebagai satu kebenaran. Seperti Daud, dia berpikir bahwa toh akhirnya dia akan mati di tangan Saul. Akhirnya menjadikan dia seorang pelarian, bukan lagi seorang yang gagah berani, yang perkasa ketika dia menghadapi raksasa seperti Goliat. Akhirnya dia bisa menjadi seorang yang sepertinya takut akan masalah, sepertinya takut akan semut yang kecil.
Saul itu sebenarnya seperti semut yang kecil. Di hadapan raksasa dia bisa menganggap Goliat itu dia cuma seberapa, tetapi di hadapan Saul dia bisa mengalami satu hal yang membuat dia akhirnya tidak lagi berhadapan seperti bagaimana dia menghadapi Goliat. Jadi gini saudara, hari-hari ini iblis kan sedang merencanakan banyak hal dalam hidup kita, terutama kita yang notabene pendoa, atau kita yang istilahnya satu yang peka lah dengan Tuhan. Nah, semakin kita dibawa naik, semakin kita level kita naik di hadapan Tuhan, Tuhan akan membawa kita kepada satu level yang baru juga. Ada pertempuran yang baru juga yang harus kita menangkan. Jadi jangan berpikir ketika kita sudah menang melawan Goliat, kita tidak ada pertempuran lagi. No. Selama kita hidup, selama kita masih bernafas, proses hidup, bahkan pertempuran demi pertempuran akan selalu ada dalam hidup kita. Bagaimana kita selalu menang di dalam pertempuran itu? Yaitu yang pertama, kita harus sadar bahwa itu cara kerja iblis untuk mempengaruhi kita. Segala siasat yang iblis buat untuk membawa pikiran kita yang pertama untuk jatuh, untuk akhirnya kita berpikir, oh iya ya, saya ini sebenarnya orangnya, memang kok saya ini orangnya bisa minder, saya salah dan lain-lain. Akhirnya membuat segala sesuatu yang negatif, yang menurut kita benar, tetapi itu bukan cara kerja Tuhan, akhirnya masuk dalam diri kita. Sadarlah siapa kita di hadapan Tuhan, saudara. Nah, yang kedua yang harusnya Daud menghadapi Saul adalah dia hadapi dengan gagah berani, bukan dengan lari. Harusnya dia menghadapi seperti bagaimana dia menghadapi Goliat yang besar. Hadapilah Saul seperti itu. Tetapi Daud lupa menghadapinya seperti bagaimana dia menghadapi Goliat. Akhirnya coba lihat hidup Daud. Akhirnya dia melarikan diri. Akhirnya dia selama hidupnya, bahkan dia bukan hanya melarikan diri dari Saul. Waktu Absalom mengejarnya, dia melarikan diri. Karena tiba-tiba, saudara, serangan dari dalam membuat Daud lupa siapa dirinya. Mungkin kita bisa menang dengan serangan yang dari luar, dengan perkataan orang, dengan fitnahan orang, dengan yang lain-lain. Tetapi ketika serangan itu masuk dari dalam, itu lebih menyakitkan. Biasanya banyak orang Kristen, banyak orang yang ada di dalam gereja kalah dengan hal ini. Karena apa? Mereka tidak bisa menghadapi serangan dari dalam, apalagi kalau sudah menyangkut keluarga, apalagi kalau sudah menyangkut satu komunitas, apalagi kalau sudah menyangkut orang yang dekat dengan kita. Biasanya iblis akan memakai cara itu untuk membuat kita jatuh, untuk membuat kita akhirnya lari dari kenyataan. Berapa banyak orang tidak bisa menang dalam keluarga? Berapa banyak orang tidak bisa menang saat pertempurannya dihadapi dengan anaknya, dengan suaminya, dengan istrinya. Karena apa? Itu sudah menyangkut keluarga. Itu sudah menyangkut hal-hal yang krusial. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan hari-hari ini, ya masalah kecil, masalah di dalam keluarga, akhirnya bisa bercerai. Akhirnya tidak bisa mempertahankan, tidak bisa menang di dalam peperangan yang sesungguhnya. Saya mau katakan kepada saudara, peperangan di dalam itu, kita harus hadapi, mau tidak mau, jangan lari. Jangan berpikir mungkin saudara menang di dalam pertempuran, di dalam peperangan secara finansial atau peperangan secara hal-hal yang dari luar lah, hal-hal yang tidak terlalu berpengaruh penting. Tetapi kalau sudah menyangkut anak sakit, kalau sudah menyangkut suami selingkuh, sudah menyangkut hal-hal yang ada di dalam. Nah, itu biasanya hal-hal itu yang bisa membuat banyak orang itu akhirnya meninggalkan iman kepercayaannya. Akhirnya dia memilih untuk melarikan diri seperti Daud melarikan diri dari Saul. Nah, saya mau kasih tahu, apapun peperangan yang kita hadapi, sekalipun itu dari dalam peperangannya, hadapi dengan iman dan hadapi seperti Daud menghadapi Goliat. Jangan hadapi seperti Daud menghadapi Saul. Tetapi hadapilah dengan gagah berani dan bilang, hari ini juga keluargaku akan diselamatkan. Hari ini juga suamiku akan berubah. Hari ini juga anakku yang narkoba, hari ini juga Tuhan akan pulihkan. Hadapi, sekalipun kenyataannya tidak mudah. Sekalipun keadaannya yang terlihat itu
seakan-akan mengecewakan. Nah, saudara, kemarin saya dari Kupang, saya hari kedua itu di Kupang kami pelayanan, kami masuk ke pedalaman, kami masuk ke daerah OEKAM yang dulu satu kampung itu adalah Kristen, tetapi dari Jawa, dari Pulau Jawa orang-orang datang untuk memberikan mereka sekolah, memberikan mereka usaha, kios, memberikan mereka air dan lain-lain. Akhirnya satu desa itu menjadi Muslim semuanya hari ini. Nah, ketika kami masuk itu 4 jam perjalanan dari kota Kupang, kami masuk pergi ke daerah itu. Saya itu tiba-tiba, saudara, saya meninggalkan 2 orang anak di rumah, ada mami saya dan ada suster yang jaga. Jadi saya pergi dengan tenang. Tetapi hari kedua itu benar-benar saya itu diuji. Iman saya itu diuji. Anak saya yang kedua tiba-tiba, anak saya yang pertama dulu namanya Zack, saya dapat telepon, oh Zack panas, lagi sakit gitu. Hari berikutnya saya dapat telepon, oh anak yang kedua juga lagi sakit, panas dan lain-lain. Saya mulai masuk nih pikiran, aduh gimana kalau saya pulang aja, aduh gimana kalau saya nggak meneruskan misi ini, gimana kalau suami saya yang teruskan. Karena apa? Sudah menyangkut anak, sudah menyangkut darah daging, sudah menyangkut hal dari dalam. Nah, biasanya kalau kita tidak mengerti cara kerja iblis, kita akan dihentikan di situ. Kalau saya mengambil keputusan, saya memasukkan pikiran yang seperti itu, saya akan pulang dan saya akan melihat anak saya yang sakit. Dan akhirnya iman saya yang percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas hidupku, atas hidup keluargaku, akhirnya luntur begitu saja. Akhirnya Tuhan bilang, oh ternyata kamu nggak mempercayai aku bahwa aku bisa. Oh ternyata kamu nggak mempercayai bahwa anakmu itu ada di dalam kontrol aku. Jadi saya di kamar waktu tempat kami nginap, saya hanya hadapkan ke Tuhan. Saya datang, Tuhan ini loh, saya lagi pelayanan, saya lagi misi, tiba-tiba anak saya sakit. Saya nggak mau seperti Daud yang melarikan diri dari Saul. Saya mau menghadapinya dengan gagah berani dan saya berkata bahwa roh yang menyebabkan anak saya sakit tidak berkuasa atas mereka. Karena Tuhan yang pegang kendali atas hidup anak-anakku. Tuhan yang pegang kendali atas hidup seluruh apa yang terjadi, Tuhan yang rekayasa. Saya hadapi seperti itu. Karena apa? Kalau saya masukkan pikiran-pikiran yang, aduh iya ya, saya ibu yang tidak bertanggung jawab ya, saya meninggalkan anak, saya begini, saya begitu. Otomatis apa saudara? Otomatis akhirnya kehendak Tuhan tidak terjadi atas hidup kita. Akhirnya Tuhan itu kecewa dengan banyak orang karena apa? Dia tidak bisa memenangkan peperangan di dalam keluarganya. Ketika sudah menyangkut hal-hal yang sangat sensitif, anak, suami, istri, terkadang kita kalah di situ. Akhirnya kita percaya sih Tuhan menyediakan kebutuhan kita, tetapi kita tidak percaya Tuhan pegang kendali atas anak kita. Kadang kita suka gitu, suka khawatir bahwa kita pikir bahwa oh kalau masalah keuangan bolehlah Tuhan berkati lah. Tapi kalau masalah jodoh ya mungkin saya pikir-pikir lagi ya, kalau Tuhan bisa nggak ya? Terkadang akan muncul pikiran-pikiran seperti itu. Nah hari ini saya mau katakan, menanglah atas peperangan di luar dan menanglah atas peperangan di dalam. Caranya seperti apa sih? Selain kita harus sadar siapa kita diciptakan untuk menang setiap hari, bukan hanya hari kemarin, tetapi hari ini, besok, dan selamanya kita akan terus menang. Sadarlah bahwa kita itu diciptakan untuk menang, karena roh kita lebih daripada roh di dunia ini, lebih besar. Dan yang kedua yang harus kita tahu bahwa kita harus memperkatakan sesuatu di hadapan lawan kita. Jadi hari-hari ini kenapa banyak orang ketika kena masalah, kenapa orang Kristen banyak yang gugur, banyak yang luntur imannya, karena di masa pandemi mereka tidak memperkatakan sesuatu. Kita harus belajar cara peperangan seperti Yesus menghadapi iblis di padang gurun. Di dalam di dalam apa ya itu ya? Matius 4 ya kalau nggak salah. Matius 4, waktu Yesus dicobai iblis di padang gurun. Itu kan Yesus lagi battle nih, lagi peperangan. Nah, cara Yesus menghadapi iblis itu adalah dengan dia memperkatakan firman. Dengan dia memperkatakan sesuatu. Segala sesuatu Yesus serang dengan perkataannya. Segala sesuatu Yesus serang dengan
perkataan firman. Karena apa? Serangan dari iblis itu kalau kita diamkan, bisa-bisa kita akan termakan. Bisa-bisa dia akan masuk dalam pikiran, akhirnya masuk dalam hati kita. Kalau kita sehari-hari ini sedang diserang, lawanlah dengan perkataanmu. Lawanlah dengan otoritas yang Tuhan kasih kepadamu. Contohnya, engkau dapat sakit penyakit, engkau dapat COVID dan lain-lain. Engkau dapat bangkrut dan lain-lain. Kalau engkau diam saja, tidak akan terjadi sesuatu, percayalah. Malah engkau akan semakin terpuruk, apalagi kalau perkataanmu adalah perkataan yang buruk. Atau perkataan yang iakan keadaanmu. Contoh, oh iya nih, udah telepon satu, telepon si A. Iya, tiba-tiba saya kena COVID, dia telepon lagi kedua. Saya kena Omikron, saya kena Delta, dan lain-lain. Yang dibesar-besarkan adalah COVID-nya, bukan Tuhannya. Seharusnya anak Tuhan, kalian harus belajar untuk membesar-besarkan. Kalau saya menghadapi satu masalah nih, misalkan saya kena COVID dan lain-lain, saya diam aja, saya hadapkan ke Tuhan. Saya nggak akan ngomong ke siapapun, karena saya nggak mau membesar-besarkan si COVID ini. Emang dia siapa saya mau besarkan? Emang dia siapa saya mau ceritakan? Yang saya mau keluar dari mulut saya adalah perkataan firman. Yang saya mau yang keluar dari perkataan saya adalah bagaimana saya membesar-besarkan. Ya memang COVID ada, tetapi Tuhan lebih besar daripada COVID. Ya memang kesusahan ada, tetapi saya percaya bahwa Tuhan bisa membalikkan keadaan. Di saat dunia resesi, saya bisa mengalami resepsi yang dari Tuhan. Amen. Itu Haleluya. katakan, saudara. Jangan pernah diam untuk ketika kita menghadapi peperangan. Jangan pernah diam setiap hari dalam hidupmu ketika engkau melihat situasi makin buruk dan engkau mulai berkatakan, oh iya saya nggak bisa, oh iya saya sudah mulai bangkrut, oh iya yang ini sudah mulai kena masalah dan lain-lain. Jangan memperkatakan yang jelek. Tetapi biasakan mulutmu memperkatakan firman. Biasakan mulutmu memperkatakan sesuatu di hadapan Tuhan dan di hadapan iblis. Saya seperti itu, itulah yang saya hidupi. Makanya ketika saya menyampaikan ini adalah bagaimana hidup yang saya bagikan kepada saudara. Apapun dalam hidup saya diciptakan oleh Tuhan lewat perkataan yang saya gumamkan. Kami itu dapur umum itu begitu banyak kebutuhan setiap hari. Waktu kami melayani orang-orang yang sudah semakin banyak membludak, dapur harus menyediakan ribuan makanan. Tidak ada apa-apa, saya tidak punya uang yang banyak, saya tidak punya beras yang banyak, saya tidak punya bahan makanan yang banyak. Tetapi kebutuhan semakin meningkat. Setiap pagi sebelum matahari terbit, saya ajari anak-anak di dalam rumah. Kita butuh apa hari ini? Telur C katanya. Oh butuh beras, butuh ikan dan lain-lain. Oke, saya ajak mereka. Ayo panggil, perkatakan sesuatu. Panggil. Akhirnya apa? Waktu pagi-pagi kami sudah seperti kayak orang gila aja setiap pagi. Telur datang, aku perintahkan telur datang dalam nama Yesus dari barat, timur, utara, selatan. Engkau harus datang. Haleluya. Kami harus memberi makan ribuan orang. Engkau harus datang. Kalau saya panggil lagi ikan dalam berapa ton dan lain-lain. Ya. Amin. Saudara percaya nggak percaya, itu satu Indonesia tiba-tiba siangnya datang membawa kami makanan. Datang membawa telur itu sudah bertonton di dalam, kami punya ruko untuk penyediaan gudang, itu sudah nggak cukup, nggak muat. Karena apa? Saking banyaknya telur yang datang, saking banyaknya beras yang datang. Sampai saya itu di perumahan saya itu, saya ada satu halaman yang kosong di samping, saya pinjam dulu, taruh dulu di situ makan-makannya sudah bahan-bahannya sudah nggak tahu lagi mau taruh di mana. Saking banyaknya berkat yang datang. Karena apa? Saya selalu percaya ketika saya perkatakan sesuatu, malaikat di surga itu langsung kerja, langsung lakukan sesuatu juga. Amen. Apapun saya lakukan dengan perkataan dan kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan. Bukan untuk kepuasan kita, tetapi kita mau menyatakan kepada dunia ini bahwa segala sesuatu diciptakan Tuhan oleh perkataan Tuhan, oleh firman yang daripada Tuhan. Menangkan peperangan dalam hidupmu lewat perkataan dan otoritas yang daripada Tuhan. Jadi hari-hari ini perkatakan sesuatu ya, jangan diam ya, apalagi pendoa sedang mengalami apa segala macam di atmosfer, langsung aja dikatakan, langsung aja. Nah ini ada bilang benar, duit datang. Waktu itu kami sudah membutuhkan sekitar 30 juta setiap hari untuk memberi makan orang, karena kami menyewa driver dan lain-lain. Jadi saya harus mikir, Tuhan gimana nih Tuhan, sudah semakin banyak.
kebutuhannya. Ya sudah, Tuhan bilang, sudah perkatakan aja. Jadi pagi-pagi kami juga, saya bilang setiap pagi, uang dari barat, timur, utara, selatan, engkau harus datang. Karena aku lagi butuh. Anak Tuhan yang nama Gina lagi butuh. Engkau harus datang. Saya bilang, berkat bangsa-bangsa, Yesaya 58, Yesaya 60 terjadi atasku. Berkat orang fasik berpindah ke tanganku. Jadi itu saya nggak pernah sebarkan flyer untuk minta-minta, saudara ya. Atau pengumuman ke orang-orang, kami lagi membutuhkan biaya yang banyak. Enggak. Saya cuma perkatakan, engkau uang harus datang. Nah hari itu yang terjadi apa? Yang terjadi saya nggak tahu, ternyata kan kami punya yayasan. Ternyata flyer itu tersebar kemana-mana. Saya tuh bingung, sampai di Australia, sampai di luar, di Jerman, sampai di ternyata orang-orang bisa menyumbang. Bisa tiba-tiba kirim 25 juta, tiba-tiba kirim, bahkan pernah dalam satu hari itu ada hampir 100 juta, hanya dalam satu hari. Dan itu benar-benar saya mengalami berkat bangsa-bangsa yang datang. Dan kalau kita cuma sekedar diam, hari itu kalau saya memilih diam, saya nggak akan dapat apa-apa. Tetapi saya memilih untuk berkata sesuatu, menciptakan sesuatu di dalam peperangan saya. Hari itu saya peperangan lewat uang. Jadi saya pikir, bagaimana saya harus menang dalam keuangan? Ya sudah, perkatakan. Nah hari-hari ini saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Belajarlah untuk menang dalam segala aspek di hidup kita. Jangan hanya menang di satu area, tetapi menangkan seluruh area dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan menciptakan kita, sudah desainnya seperti itu. Destiny kita sudah harus menang dan menang dan menang dan menang dan terus menang. Tidak ada dalam kamus kita yang namanya kalah. Amin. Amin. Dan hari ini saya ada di Jakarta. Kami lagi membuka dapur umum di Jakarta di daerah Tangerang. Nanti kami akan masuk ke pesantren, kami akan masuk karena hari-hari ini pergerakan kami adalah bagaimana menjangkau kaum Kedar. Kalau di Surabaya kami sudah bekerja sama dengan masjid-masjid. Ada beberapa masjid, tempat-tempat pengajian yang sudah membuka tempat untuk kami datang setiap minggunya. Jadi hari-hari ini orang tidak membutuhkan bagaimana orang Kristen datang dengan nama Tuhan Yesus, dengan mengatakan bertobatlah. Tidak. Orang membutuhkan kita datang dengan kasih. Nggak usah pengumuman Yesus itu siapa, mereka akan lihat Yesus itu siapa dari kasih kita. Dan kalau hari ini kami ada di sini, nanti siang ini kami akan masuk ke pesantren. Jadi kami itu melihat ya saudara, hari-hari ini lawatan Tuhan sedang terjadi dengan orang-orang yang bergerak. Tidak pernah ada lawatan Tuhan terjadi dengan orang yang diam. Tetapi lawatan dan kegerakan akan terjadi ketika kita bergerak. Amin. Puji Tuhan, saya rindu untuk mengakhiri ini semua. Saya rindu untuk berdoa buat saudara semua. Amin, amin. Rabaya Shekira Bataka Rabaya Shekira Balataka ya namanya Shek. Kiara bata kira bakalana ya suki baraya syaka namarata kabaya shi. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba impartasikan roh yang menyala-nyala atas hidup anak-anak di tempat ini Tuhan. Hamba impartasikan hidup bagi lawatan dan kegerakan bagi mereka semua. Mulai hari ini, ada hati yang menjerit untuk jiwa-jiwa, ada hati yang mau bergerak seberapapun harga yang mereka harus bayar. Kami percaya hari-hari ini Engkau menyiapkan kami menjadi pasukan-pasukan yang tidak terhentikan. Kami mau berkata Tuhan, setiap peperangan dalam bentuk apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami diciptakan untuk menang atas segala sesuatu. Dan kami percaya roh yang ada di dalam kami lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Engkau telah menyerahkan kuasa dan otoritas untuk kami mengalahkan ular dan kalajengking dalam setiap hal dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari ini Engkau munculkan lagi Tuhan dalam hidup setiap kami perkataan-perkataan yang benar, yang penuh dengan kuasa dan penuh dengan urapan yang daripada Tuhan. Segala sesuatu kami kami perkatakan itu jadi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba memberkati persekutuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah api kegerakan, api lawatan, api doa terus naik. Dupa doa akan terus berada di hadirat-Mu Tuhan.
Cawan doa akan semakin penuh lewat doa-doa anak-anak-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, seberapapun yang Kau taruh dalam hidup dan hati mereka untuk mereka lakukan, biarkan terjadi dalam ketepatan yang daripada Tuhan. Hamba mengucap syukur buat sharing firman pada pagi hari ini, dan kami percaya semua mendapat rema yang baru untuk kami lakukan, bukan hanya sekedar kami dengarkan Tuhan, dan biar kiranya itu hidup dan jadi nyata atas setiap kami anak-anak di tempat ini. Bersyukur untuk segala sesuatu. Biarkan hamba kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.